Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Tetapi pada titik ini, bagaimana mereka berdua bisa mengakuinya? Awalnya, mereka bersumpah akan membantu Raja Hando menyelesaikan masalah ini apapun yang terjadi. Jika mereka mengingkari janji mereka sekarang, bukankah mereka akan menamparkan wajah mereka sendiri? Hal ini membuat para tetua bintang kembar menggertakkan gigi dan berkata, "Tenanglah, Raja Hando, karena kami sudah berjanji padamu, kami pasti tidak akan mengingkari janji kami. Terpisah atau tidak, kita sudah terkenal sejak lama, apa kau pikir ketika kita terpisah, kita menjadi kesemak lembut yang bisa diremas sesuka hati oleh orang lain?" Mereka tidak percaya bahwa mereka akan memiliki masalah dalam menghadapi setan secara individu hari ini, mengingat betapa mudahnya mereka biasanya menghadapinya bersama-sama. Asalkan kalian berdua mengatakan demikian, aku akan merasa sangat lega. Mendengar hal ini, Raja Hando sangat gembira, berpikir bahwa keduanya memang percaya diri dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, sejumlah besar anggota keluarga kerajaan mulai memasuki tempat konferensi pemusnahan iblis. Kursi penonton untuk konferensi telah dipesan terlebih dahulu. Tempat duduk Raja Hando terletak agak di sudut terpencil, tempat yang jarang didatangi orang, karena orang-orang tersebut tergolong golongan kelas bawah. Sekarang, saat dia duduk, banyak anggota keluarga kerajaan sudah berada di tempatnya. Sebelum memulai, Raja Hando dengan hormat berkata kepada tetua bintang kembar, "Seperti yang telah kukatakan sebelumnya, setiap keluarga kerajaan dapat menantang 3 jenis iblis, iblis Raja Dao tingkat terendah, iblis Raja Dao puncak, dan iblis penguasa Dao. Dengan menantang Raja Iblis Dao tingkat terendah, kau bisa lolos ujian dan tidak akan dikeluarkan dari keluarga kerajaan. Menantang Raja Iblis Dao tingkat kedua dan mengalahkan Raja Iblis Dao tingkat puncak juga dapat meningkatkan statusmu. Jika kau berhasil mengalahkan iblis tingkat ketiga, bahkan ada hadiah spesial. Sedangkan kami, tak perlu berambisi terlalu tinggi, tantang saja iblis dengan peringkat terendah." Meskipun Raja Hando bersemangat untuk mencoba, ia tidak memiliki kemampuan untuk menyentuh iblis penguasa Dao tingkat tertinggi. Bahkan para ahli Earthfin klan Dao Venerate tidak berani memprovokasi Dao Sovereign Demons dengan mudah. Perlu diketahui bahwa di antara banyak keluarga kerajaan, hanya segelintir ahli Dao Venerate yang memiliki kekuatan seperti itu. Selain mereka, para ahli ini jarang muncul di dunia luar. Setiap ahli Dao Venerate memiliki reputasi yang termasyhur. Kami mengerti. Para tetua bintang kembar tampak tidak sabar saat menjawab. Raja Hando melihat mereka masih marah dan merasa malu, tidak berani berkata apa-apa lagi. Demikianlah waktu berlalu. Jumlah orang di tempat konferensi meningkat, dan semua keluarga kerajaan akhirnya berkumpul bersama. Pada titik ini, bintang 9 api, tinggi di langit, berdiri dari tempat duduknya. Ketika bintang 9 api berdiri, semua keluarga kerajaan agak terkejut, ekspresi mereka serius, dan mata mereka terfokus padanya. Sang pembawa acara, sang bintang api agung, berdiri, melangkah maju dengan kedua tangan di belakang punggungnya, mengamati kerumunan, dan setelah batuk ringan saja, suasana yang riuh itu langsung tenang. Semua keluarga kerajaan tidak berani berbicara lagi dan menunggu bintang api agung untuk memimpin. Bintang api agung berkata dengan tenang, "Sepertinya semua orang hampir tiba. Kalau begitu, kita bisa memulai konferensi pemusnahan iblis. Namun, sebelum itu, kita perlu mengundang Pangeran Lunan dan Yang Mulia Mingling, di antara anggota keluarga kerajaan lainnya." Berbicara tentang Pangeran Lunan, bintang api agung juga membungkuk hormat. "Pangeran Lunan, Yang Mulia Mingling, Anda boleh keluar sekarang." Bintang 9 api juga membungkuk hormat pada saat yang sama. Mendengar ini, semua keluarga kerajaan menahan napas. Pada saat ini, Saki hitam membentuk jalur di langit, dan kedua sosok itu muncul dan berjalan turun dari jalur yang terbuat dari Saki. Setiap langkahnya sangat stabil dan kuat. Setiap langkah membuat keluarga kerajaan tidak berani berkedip. Yang Chen, dipenuhi rasa ingin tahu, memandang kedua sosok itu dan tersenyum saat melihatnya. Keduanya tidak lain adalah Lunan dan Mingling Venerable. Melihat keduanya, Yang Chen hanya menggosok alisnya, tahu bahwa ia akhirnya menemukan mereka. Namun, tidak pantas untuk langsung menemui mereka karena mereka sedang menjadi sorotan. Setelah memikirkannya, Yang Chen memutuskan untuk tidak bertindak terburu-buru. "Tunggu sebentar." Jelas sekali, Lunan dan Mingling Venerable memegang jabatan tinggi di klan Iblis Bumi, dan saat mereka muncul, seluruh mata penonton tertuju pada mereka, dengan sorak-sorai yang tak terhitung jumlahnya, gelombang demi gelombang, menjadikan pemandangan itu sangat mengerikan. Terutama Lunan, yang statusnya dalam seluruh klan Iblis Bumi telah mencapai puncaknya. "Pangeran Lunan, Pangeran Lunan, Pangeran Lunan." Semua orang meneriakkan nama-nama ini. Mingling Venerable tertawa terbahak-bahak, "Tuan muda, popularitasmu masih setinggi sebelumnya." Lunan mengangguk pelan sambil tersenyum dan menatap orang-orang di depannya, "Semuanya, hari ini aku secara pribadi akan berada di sini untuk menyaksikan semua orang berpartisipasi dalam konferensi pemusnahan iblis dan bertarung melawan para iblis. Kuharap kalian semua bisa memberikan yang terbaik dan tidak mengecewakanku."
Kami berjanji untuk melayani Pangeran Lunan dengan setia. Kita semua adalah rakyat Pangeran Lunan. Orang-orang ini semua meneriakkan kesetiaan mereka kepada Lunan, dengan rasa hormat yang datang dari tulang dan hati mereka. Yang Chen tidak dapat menahan senyum diam-diam, berpikir bahwa popularitas Lunan begitu tinggi sehingga dia tidak menduganya. Lunan tidak berkata apa-apa lagi karena ia harus bersikap pendiam dan berbicara seperlunya saja mengingat ia berada di posisi tinggi. Pada saat ini, Lunan duduk, dan bintang api agung mulai berbicara. Semua orang telah melihat Pangeran Lunan hadir secara langsung hari ini untuk menginspirasi semua orang. Saya harap semua orang akan menunjukkan kekuatan mereka dan tidak mengecewakan Pangeran Lunan. Baiklah, saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Kalian semua tahu aturannya. Dimulai dengan keluarga kerajaan pertama yang masuk, setiap garis keturunan memiliki 3 kesempatan untuk menantang para iblis. Dan iblis-iblis ini dibagi menjadi iblis Raja Dao tingkat rendah, iblis Raja Dao puncak tingkat menengah, dan iblis mulia Dao tingkat atas. Jika kau bisa membunuh iblis-iblis ini dan menunjukkan kekuatan keluarga kerajaanmu sendiri, itu yang terbaik. Jika kau bisa menjinakkan iblis-iblis ini, itu bahkan lebih baik. Semua orang tahu aturannya, jadi mari kita undang keluarga kerajaan pertama yang berpartisipasi untuk maju, jelas bintang api agung. Urutan kemunculannya ditentukan oleh urutan masuk ke konferensi pemusnahan iblis. Keluarga kerajaan pertama yang muncul tampaknya tidak terlalu ambisius dan memilih iblis dengan peringkat terendah. Dan orang yang bertarung adalah Raja Dao dari klan iblis bumi yang tampak cukup tangguh. Lepaskan iblis itu, teriak seseorang dari konferensi pemusnahan iblis segera. Saat Raja Dao keluarga kerajaan masuk, iblis itu dilepaskan dari sangkar raksasa tempat ia dikurung. Yang Chen, melihat ini, menjadi sepenuhnya fokus. Dia sangat tertarik pada setan-setan ini, dan karena dia tidak mempunyai kesempatan terakhir kali, dia ingin mengamatinya dengan saksama kali ini. Saat dia memikirkannya, Raja Dao dari keluarga kerajaan iblis bumi telah bertabrakan dengan iblis itu. Pertarungan dimulai secara tiba-tiba, dan kedua belah pihak berimbang. Yang Chen mengamati dengan cermat sekarang. Yang lain tidak bisa melakukannya, tetapi Yang Chen melakukannya dengan mudah. Ia menggunakan murid ilahi Lingqinya, yang dapat dengan mudah menembus tubuh iblis-iblis ini dan melihat situasi kuncinya saat ini. Jadi begitulah adanya. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Akar penyebab para iblis kehilangan kendali dan diliputi aura jahat sebenarnya adalah ki iblis dalam tubuh mereka. Saki sulit dikendalikan, dan faktanya, klan iblis bumi dianggap sangat berbakat di antara ras-ras lain. Menurut Phoenix Langit Es dan Api, bahkan di wilayah kekuasaan mereka, kendali mereka atas Saki tergolong biasa-biasa saja. Namun, klan iblis bumi berhasil mengendalikannya dengan memanfaatkan gabungan klan monster kuno dan klan iblis kuno. Di antara mereka, klan iblis kuno adalah kuncinya. Dengan mengandalkan penekanan ki iblis klan iblis kuno, mereka dapat menekan Saki ini. Namun seiring berubahnya waktu, garis keturunan klan iblis bumi dari klan iblis kuno dalam tubuh mereka menjadi semakin lemah, dan mereka tidak dapat lagi menekan Saki yang semakin kuat dalam kultivasi mereka. Hal ini mengakibatkan Saki dan ki iblis mereka meledak secara bersamaan, mengubah mereka menjadi iblis-iblis seutuhnya. Memikirkan hal ini, Yang Chen diam-diam merasa lega karena ia mengendalikan Sakinya sendiri dengan mengandalkan ki iblis hitam. Ki iblis hitam adalah yang paling halus dan dapat menekan Saki dengan sempurna. Jika itu adalah Saki biasa, Yang Chen, yang telah mencapai tahap ke-9 dari 10 transformasi keilahian dalam kultivasinya, tidak akan mampu menekannya sekarang. Iblis-iblis ini pasti akan kalah, pikir Yang Chen. Orang pertama yang bertindak, seorang master tingkat atas yang diundang oleh keluarga kerajaan, akhirnya berhasil mengalahkan iblis setelah pertempuran sengit dan meraih kemenangan pertama. Tidak buruk, Lunan sangat senang. Keluarga kerajaan yang ikut serta dalam pertempuran juga bernapas lega. Lagi pula, mereka sedang bertempur di hadapan keluarga kerajaan, dan tidak akan ada seorang pun yang merasa khawatir atau gugup. Meskipun menang tipis, mereka berhasil menyelamatkan muka. Berikutnya, secara berurutan, keluarga kerajaan kedua. Dengan cepat, keluarga kerajaan kedua mengambil tindakan, juga menantang iblis tingkat terendah. Keluarga-keluarga kerajaan ini sangat siap, sehingga mereka sangat percaya diri dalam menantang iblis tingkat terendah. Namun, mereka tidak berani menyentuh iblis tingkat yang sedikit lebih tinggi. Namun, tidak semuanya sudah pasti. Setelah serangkaian tantangan yang dilancarkan oleh puluhan keluarga kerajaan, 2 di antaranya gagal menantang iblis tingkat terendah. Setelah kegagalan itu, kedua keluarga kerajaan jelas putus asa. Lagi pula, begitu mereka gagal, mereka akan dikeluarkan dari keluarga kerajaan, sebuah nasib tragis yang tidak ingin mereka lihat. Namun, keluarga kerajaan tidak membutuhkan yang lemah. Lunan dan Yang Mulia Mingling tidak bersimpati kepada mereka. Jika mereka menduduki jabatan tinggi, mereka harus siap menghadapinya. Pada saat yang sama, tekanan pada Raja Hando dan Chi Hong meningkat secara signifikan. Selanjutnya, beberapa keluarga kerajaan menantang iblis tingkat menengah, tetapi hampir semuanya berakhir dengan kegagalan.
Mereka hanya bisa menantang iblis tingkat rendah dengan enggan, lalu melewati mereka semua. Dalam sekejap, semua keluarga kerajaan memiliki tingkat keberhasilan 0 dalam menantang iblis tingkat menengah. Sampai garis keturunan kerajaan Raja Ye Feng, musuh bebuyutan Raja Hando, muncul. Raja Ye Feng berani menantang iblis tingkat menengah tanpa ragu-ragu. Keluarga kerajaan kita menantang iblis tingkat menengah, kata Raja Ye Feng dengan percaya diri. Segera, dia berbalik untuk berbicara kepada Master Zenkong, yang akan bertarung di belakangnya. Master Zenkong, aku serahkan padamu untuk menghadapi iblis tingkat menengah ini. Tenang saja, aku sudah pernah menghadapi banyak iblis tingkat menengah ini. Zenkong melangkah maju dengan tenang. Saat Zenkong melangkah keluar, perhatian semua orang tertuju padanya, dan semua mata tertuju padanya. Banyak orang tahu betul siapa Zenkong. Itu sebenarnya Zenkong. Aku tidak menyangka Raja Ye Feng akan mengundang Zenkong. Konon, Tuan Zenkong telah membunuh banyak iblis-iblis yang kuat. Pantas saja Raja Ye Feng berani menantang iblis-iblis tingkat menengah. Saat iblis tingkat menengah dilepaskan, sakinya menyelimuti area tersebut, membuatnya sangat mengerikan. Namun, Zenkong sangat percaya diri, dan saki yang ia tunjukkan bahkan sedikit lebih kuat daripada milik iblis tingkat menengah. Terlebih lagi, saki yang ia tunjukkan bercampur dengan Dao Inten, dan menyerang iblis tingkat menengah dengan ganas. Para anggota klan iblis bumi ini sama-sama menekankan Saki dan Dao Inten, gumam Yang Chen dalam hati. Bagi ras asing, kekuatan Dao Inten lebih besar dari semua kekuatan lainnya. Hanya klan iblis bumi yang berbeda, karena mereka lebih mementingkan Saki daripada niat Dao. Namun, tidak dapat disangkal bahwa pilihan ini tidak salah. Sama seperti iblis-iblis ini, setelah kehilangan arah, penggunaan niat Dao mereka pun menjadi amat lemah, nyaris tak ada sama sekali. Namun hanya dengan mengandalkan Saki saja, mereka dapat dengan mudah mengalahkan anggota klan iblis bumi yang setingkat, yang menunjukkan betapa mengerikannya Saki. Sepertinya aku benar-benar perlu lebih banyak mengolah Saki, gumam Yang Chen pada dirinya sendiri. Lagi pula, tidak seorang pun dapat mengetahui kapan kelemahan kekuatan material akan ditemukan. Sambil memikirkan ini, serangan Zenkong telah menekan iblis tingkat menengah. Tidak buruk, Lu Nan bergumam. Sebagai orang pertama yang berhasil menekan iblis tingkat menengah, dia merasa cukup puas. Selain itu, ada harapan yang jelas bagi Zenkong untuk menang. Penggunaan Dao Inten dan Saki orang ini cukup mahir. Setelah menguasai iblis, ia dengan cepat menemukan kelemahannya dan melancarkan serangan dahsyat. Sambil menjerit, iblis-iblis meraung kesakitan, tubuhnya terguling tak terkendali ke belakang dan jatuh menghantam tanah dengan keras. Kemudian, Zenkong terus membombardirnya tanpa henti. Setelah pemboman ketiga, tubuh iblis hancur berkeping-keping, hancur total. Hahaha, melihat pemandangan ini, Raja Ye Feng tahu bahwa Zenkong telah menyelesaikan tugasnya. Ekspresi bangga di wajahnya pun terungkap. Sebagai orang pertama yang mengalahkan iblis tingkat menengah, ia berhak untuk berbangga diri. Wajah Pangeran Long Teng juga menunjukkan ekspresi bangga. Zenkong kemudian perlahan kembali ke kerumunan, menerima banyak pujian dan tepuk tangan. Banyak orang melihat bahwa Raja Ye Feng akan segera naik ke tampuk kekuasaan, dan semua orang berbondong-bondong kepadanya untuk menjilat dan menyanjungnya. Raja Ye Feng, kau sungguh luar biasa. Raja Ye Feng, kau sungguh hebat, mampu mengundang Zenkong ke sini. Tindakan Tuan Zenkong memang luar biasa. Aku tak menyangka iblis tingkat menengah itu sama sekali tak tertandingi. Banyak orang mulai memujinya. Melihat Raja Hando, raut wajahnya tampak agak malu. Dia sangat malu sebagian karena keberhasilan Raja Ye Feng, dan sebagian lagi karena gilirannya untuk tampil sudah hampir tiba. Tak lama kemudian, Raja Hando menghela napas. Ia tak menyangka akan bersaing dengan Raja Ye Feng. Asal mereka bisa lulus ujian iblis tingkat terendah dan mempertahankan status keluarga kerajaan, itu sudah cukup. Tetua bintang kembar, giliran kalian selanjutnya. Siapa di antara kalian yang akan pergi duluan? Tanya Raja Hando tak percaya. Tuan Xing dan Feng saling bertukar pandang, merasa agak tidak aman dalam hati mereka. Tetapi saat itu sudah tiba saatnya, dan mundur adalah hal yang mustahil. Setelah berdiskusi sebentar, Guru Xing berkata, saya akan mengambil tembakan pertama. Setelah berkata demikian, Guru Xing segera berdiri dan melompat langsung ke medan perang di hadapan semua orang. Saat Tuan Xing memasuki tempat kejadian, Lu Nan melirik ke arahnya, merasakan aura yang familiar darinya. Dia ingin melihat lebih dekat tetapi memutuskan untuk menyerah dan menganggapnya sebagai suatu kebetulan. Kita tantang iblis-iblis level terendah, kata Raja Handong saat ini. Begitu kata-katanya berakhir, iblis-iblis tingkat terendah pun dilepaskan. Begitu iblis itu muncul, matanya berubah merah, dan langsung menyerang Guru Xing tanpa ragu-ragu. Melihat iblis menerkamnya seperti harimau yang kelaparan, Master Xing segera melancarkan serangannya. Akan tetapi, begitu Master Xing bergerak, gerakannya tampak sangat amatiran dan tersentak-sentak, seolah-olah dia hampir tidak mengalami pertempuran apapun. Akibatnya, ia segera ditekan oleh iblis-iblis tingkat terendah, dan dalam waktu singkat, Master Xing berteriak kesakitan. Apa-apa? Raja Handong panik, Tuan Feng, apa yang harus kita lakukan?
Tuan Feng menggertakkan giginya, kenapa kau bertanya padaku? Tuan Xing dan aku biasanya satu tim, dan wajar jika kekuatan bertarung kami berkurang drastis saat terpisah. Wajah Raja Handong berubah masam. Kalian berdua jelas-jelas bilang bisa bertarung sendiri-sendiri. Sekarang kalian kalah dan menyalahkanku. Ia merasa dirugikan, tetapi status keluarga kerajaan mereka telah jatuh begitu rendah sehingga bahkan dua tuan, Xing dan Feng, pun tak terprovokasi. Jadi, meskipun ia merasa dirugikan, ia hanya bisa menelannya, berharap Tuan Xing bisa mengembalikan sedikit harga diri mereka. Tetapi Guru Xing jelas tidak punya niat untuk bertarung sampai akhir. Melihat bahwa dirinya tidak dapat menang, tanpa ragu dia pun membuka mulutnya dan berteriak, "Aku menyerah, aku menyerah." Hal ini membuat Yang Chen diam-diam tertawa. Master Xing sungguh hebat, menerima uang untuk melakukan sesuatu tetapi kemudian menyerah setelah beberapa ronde saja. Saat penyerahan dirinya bergema, Raja Handong langsung menjadi bahan tertawaan semua orang yang hadir. Raja Handong menggertakkan giginya, menatap Tuan Xing dan berkata, "Tuan Xing, mengapa kau menyerah? Aku tidak bisa mengalahkan iblis-iblis ini, menyerah adalah satu-satunya pilihanku." Jawab Master Xing dengan santai, terdengar sangat membenarkan dirinya sendiri. Hal ini membuat Raja Handong ingin mengumpat. Bukan hanya ia kehilangan muka karena Tuan Xing, tetapi sekarang Tuan Xing bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sebagai tuan rumah, Bintang Api Agung berkata dengan tenang, "Raja Handong, kau masih punya dua kesempatan lagi untuk menantang. Babak pertama sudah dimenangkan, apa yang harus kita lakukan untuk dua babak selanjutnya?" "Hahaha, menyerah. Raja Handong, kalau aku jadi kau, aku lebih baik merangkak ke dalam lubang sekarang daripada terus mempermalukan diriku sendiri di sini," ejek Raja Ye Feng sambil tertawa terbahak-bahak. Tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mengejeknya, banyak orang di sekitar juga mulai tertawa, sebagian besar untuk menyenangkan Raja Ye Feng. Terlebih lagi, Raja Handong memang tampak cukup lucu. Raja Handong menghela napas, "Dua Tuan Xing dan Feng, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" "Akan ku coba. Aku sudah melihat penampilan Master Xing sebelumnya, jadi aku sudah mendapatkan sedikit pengalaman," kata Master Feng dengan tenang. "Baiklah, kalau begitu Tuan Feng akan mencobanya lagi," desah Raja Handong, merasa tak berdaya. Meskipun dia sudah memiliki beberapa keraguan terhadap keduanya, dia tidak punya pilihan lain kecuali mengandalkan Master Xing dan Feng. Sekarang Tuan Feng mulai bergerak, melawan iblis lagi. Memang, dari penampilan Master Xing sebelumnya, Master Feng telah memperoleh sedikit pengalaman. Tapi apa gunanya pengalaman itu dalam pertempuran sungguhan? Dalam waktu singkat, Master Feng juga ditekan, dan setelah beberapa putaran, dia berteriak di tempat, "Saya menyerah." Dia menyerah dan buru-buru melarikan diri kembali. Iblis-iblis tidak dapat mengejarnya keluar dari medan perang karena formasi susunan. Pada saat ini, perilaku Tuan Feng benar-benar mempermalukan Raja Handong, membuat semua orang yang hadir tertawa terbahak-bahak. Baik Lunan maupun Yang Mulia Roh Pemadam tidak tahan lagi menatap Raja Handong, berpikir bahwa ia telah benar-benar mempermalukan Raja Handong. Raja Handong juga meledak dalam kemarahan sekarang, "Tuan Feng, apa yang sebenarnya ingin Anda lakukan? Aku tidak bisa menang, jadi aku harus menyerah." Tuan Feng tampak polos. "Omong kosong. Kau maju dan hanya bertarung beberapa ronde sebelum menyerah, belum lagi kehilangan muka, dan kau menyia-nyiakan kesempatanku untuk menantang iblis-iblis." Geram Raja Handong. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Namun, Tuan Feng mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh, "Raja Handong, kenapa kau begitu keras kepala? Lagi pula, kau tidak punya pasukan. Hahaha, mengandalkan bantuannya. Apa yang bisa dilakukan seorang manusia?" Melihat bahkan ayah dan anak itu sampai meminta bantuan Yang Chen, seluruh penonton tertawa lebih keras. Merasa sangat terhina dan marah, putra Handong, Chi Hong memohon kepada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak mencoba meminta bantuan tetua manusia?" Raja Handong kini tak punya pilihan lain. Ia ragu sejenak sebelum berkata, "Sahabat manusiaku, kuharap kau bisa membantuku kali ini. Jika kau bisa membantuku, aku berjanji akan membalas budimu di masa depan." Mendengar ini, Yang Chen menyentuh telinganya. Duo ayah dan anak itu sungguh luar biasa. Mereka bahkan belum tahu namanya, dan hanya mengingatnya saat mereka membutuhkannya. Sejujurnya, dia sebenarnya tidak ingin bertindak. Namun, karena dia sudah ada di sini, mungkin ada baiknya dia membantu ayah dan anak itu. Kedua Tuan Xing dan Feng tertawa mengejek. "Raja Handong, kau benar-benar mengada-ada, mengandalkan bantuannya. Apa yang bisa dilakukan manusia?" Tawa mereka berdua dipenuhi dengan rasa jijik karena mereka tidak pernah menganggap serius Yang Chen sejak awal. Di mata mereka, akan lebih baik bagi Raja Handong untuk membiarkan mereka berdua menyerah daripada memanfaatkan Yang Chen. Setidaknya, mereka berdua punya ketenaran. Jadi, jika mereka berdua tidak punya jalan keluar, tidak adil jika Raja Handong dikeluarkan dari keluarga kerajaan. Justru karena Raja Handong dapat diusir dari keluarga kerajaan kapan saja, maka mereka berdua tidak lagi merasa takut sedikit pun terhadapnya. Jadi, apa yang bisa dilakukan Raja Handong terhadap mereka?
Pada saat ini, Raja Handong berkata dengan suara rendah, jika kalian berdua tidak dapat membantuku, maka jangan membuat komentar sarkastis. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan manusia yang kau bawa ini untuk membantumu menang. Kata tetua puncak bintang dengan nada mengejek. Raja Handong kini tampak benar-benar tak berdaya dan menoleh ke Yang Chen dengan tatapan memohon. Yang Chen menjawab dengan malas, baiklah, karena Raja Handong berkata demikian, aku akan turun tangan dan membantu. Ekspresi wajah Raja Handong menjadi cerah, terima kasih, temanku. Pada saat ini, Dayan Star berkata, Raja Handong, kamu masih punya satu kesempatan lagi, apakah kamu akan menggunakannya atau tidak? Implikasi Dayan Star sangat jelas, mendesaknya untuk segera menyerah. Lagi pula, Raja Handong sudah menyerah 2 kali, jika dia tidak malu, keluarga kerajaan pasti malu. Raja Handong, menyerahlah secepatnya. Kau sudah menyerah 2 kali bahkan melawan iblis terlemah sekalipun. Sebaiknya kau segera meninggalkan keluarga kerajaan dengan levelmu ini. Ketika Raja Ye Feng selesai berbicara, semua orang tertawa terbahak-bahak. Sangat menarik melihat Raja Handong menyerah kepada iblis. Hanya dia yang bisa melakukan hal seperti itu. Raja Handong seharusnya tidak pernah tinggal di keluarga kerajaan sejak awal. Apa yang telah ia lakukan untuk keluarga kerajaan selama bertahun-tahun? Pengaruhnya telah menurun, jadi ia harus diusir. Pada saat ini, Raja Handong menggertakkan giginya dan berkata, aku tidak akan melepaskan kesempatan ini. Teman, sekarang giliranmu. Yang Chen dengan tenang memasuki medan perang. Begitu dia melakukannya, banyak orang terkejut. Manusia, mengapa manusia memasuki medan perang? Banyak orang tidak bisa mengerti. Iblis tingkat apa yang ingin kau tantang? Tanya Dayan Star. Tanpa menunggu Raja Handong berbicara, Yang Chen segera berkata dengan suara lembut, aku ingin menantang iblis tingkat tertinggi. Mendengar perkataannya, banyak orang terkejut dan kehilangan warna, menyebabkan keributan di seluruh tempat kejadian. Apakah anak ini gila? Tantang iblis tingkat tertinggi. Hahaha, apa yang baru saja ku dengar. Menantang iblis tingkat tertinggi. Lunan dan Yang Mulia Mingling juga sangat terkejut. Keduanya menatap Yang Chen dan terkejut pada pandangan pertama. Manusia. Namun tak lama kemudian, pupil mata keduanya mengecil seolah-olah mereka telah menemui sesuatu yang teramat sangat luar biasa. Namun, tindakan Yang Chen justru membuat seluruh penonton tertawa terbahak-bahak. Banyak orang bahkan mengira Yang Chen datang untuk bercanda. Raja Handong sendiri sudah gila karena cemas. Ia menangis tanpa air mata. Siapa gerangan yang ia undang? Ia meminta bantuan kepada tetua bintang kembar, tetapi mereka menyerah tanpa malu di saat kritis. Setelah menyerah, mereka masih bersikap arogan, seolah berkata, aku menyerah, aku akan melahapmu. Apa yang bisa kau lakukan? Dan sekarang Yang Chen, yang lebih konyol lagi, berteriak di depan umum, aku ingin menantang iblis tingkat tertinggi. Bukankah itu mencari kematian? Seseorang yang bahkan tak mampu menghadapi iblis tingkat terendah pun ingin menantang tingkat tertinggi. Ia benar-benar ingin mencari celah di tanah untuk merangkak masuk sekarang. Mungkinkah mereka benar-benar ingin menghancurkan keluarga kerajaan mereka? Bintang api agung agak ragu saat ini, kau benar-benar ingin menantang iblis tingkat tertinggi. Tahukah kau bahwa iblis ini berada di tingkat Daozun? Ya, benar, aku ingin menantang iblis tingkat tertinggi. Yang Chen menutup telinganya. Lagi pula, ia merupakan sosok sakti di tingkat nirvana, dan jika ia hanya memilih menantang iblis tingkat terendah, bukankah akan sia-sia usahanya? Raja Hando hampir pingsan. Mengapa Yang Chen masih memilih untuk menantang setelah diminta oleh bintang api agung? Apakah ada yang salah dengan kepalanya? Lepaskan iblis itu, kata bintang api agung. Raja Hando tahu semuanya sudah berakhir. Semuanya sudah tamat. Para tetua bintang kembar mencibir, anak ini benar-benar punya masalah dengan otaknya. Menantang iblis tingkat tertinggi, dia pikir dia siapa? Banyak orang tidak ragu untuk mengejeknya, terutama karena Raja Ye Feng yang memimpin. Raja Ye Feng dan Raja Hando adalah musuh bebuyutan, dan hal itu sudah diketahui umum. Raja Ye Feng sangat gembira melihat seseorang menantang iblis tingkat tertinggi dan mengejeknya dengan segala cara. Dan yang lainnya bergema dan menyenangkan Raja Ye Feng. Karena itu, ekspresi Raja Hando menjadi canggung, dan dia bahkan bersiap meninggalkan keluarga kerajaan. Pada saat itu, iblis raksasa itu meloncat keluar dari sangkar dengan suara keras. Dalam sekejap, Saki yang luar biasa melonjak dan banyak orang sudah bersiap untuk mempertahankan diri. Lagi pula, iblis tingkat Daozun sangat menakutkan dan kuat. Begitu ia menembus batasan, ia juga merupakan bahaya bagi mereka. Mereka benar-benar tidak tahu dari mana manusia ini mendapatkan keberanian untuk menantang iblis tingkat tertinggi. Yang Chen harus mengakui bahwa iblis tingkat tertinggi ini memang cukup mengesankan. Sakinya melonjak, sangat menakutkan. Saat ini, melihat Yang Chen, iblis tingkat tertinggi, tanpa sepatah kata pun, melompat dan menyerbu ke arah Yang Chen. Tak terhentikan, ganas, dan mengerikan. Gerakan iblis itu hampir selalu bersifat merusak. Banyak orang bersimpati pada Yang Chen, sementara lebih banyak lagi yang diam-diam mengejeknya, mengira ia mencari kematiannya sendiri, tanpa menyalahkan siapapun.
Tetapi ketika semua orang mengira hasilnya sudah pasti, tiba-tiba, Yang Chen mengambil tindakan. Dia baru saja melangkah maju. Kemudian, tekanan yang mengerikan, bagaikan badai, melanda. Kekuatan mengerikan yang melonjak dari tubuh Yang Chen, memancar deras seperti hujan deras yang tiba-tiba. Selanjutnya, iblis-iblis tingkat Daozun, seperti kelinci, terjepit di tanah di tempat, berusaha keras untuk melawan, tetapi tidak dapat melepaskan diri dari tekanan kuat Yang Chen. Kemudian, iblis itu berjuang sejenak, melolong seolah-olah telah menemui sesuatu yang menakutkan, dan secara bertahap menenangkan gejolak di dalam tubuhnya, memilih untuk menyerah pada Yang Chen. Itu adalah ketakutan mendalam yang melampaui pemberontakan ki jahat dan setan. Yang Chen melepaskan tangannya, dan seketika, iblis itu, yang mengejutkan semua orang, dengan patuh kembali ke kandang aslinya. Saat kejadian ini berlangsung, hampir semua orang tercengang. Apa yang baru saja terjadi? Seorang iblis tingkat Daozun, setelah dengan mudah ditekan oleh tangan kosong Yang Chen, benar-benar menyerah pada pria ini, bahkan dengan patuh kembali ke kandang atas kemauannya sendiri. Setiap bagian dari prosesnya sungguh mengejutkan dan tak dapat dipercaya. Apakah ini masih iblis? Apa yang sebenarnya terjadi baru saja? Mereka semua terbelalak lebar, agak tidak jelas tentang apa yang baru saja terjadi. Namun, segala sesuatu di depan mata mereka telah dengan jelas menunjukkan kebenarannya. Yang Chen tidak hanya mengalahkan iblis tetapi juga mengendalikan mereka. Ini adalah pencapaian yang sangat langka. Di awal mula, keluarga kerajaan mengatakan jika seseorang dapat membunuh iblis, maka mereka akan mendapat pahala yang besar, namun jika mereka dapat mengendalikan dan menekan iblis, maka pahalanya akan lebih besar lagi. Mengapa? Karena mengendalikan iblis jauh lebih sulit daripada membunuhnya. Mengendalikan iblis adalah sesuatu yang hanya sedikit orang mampu melakukannya, dan jika seseorang dapat mengendalikannya, berarti orang tersebut memiliki kemampuan untuk mengembalikan iblis ke wujud semula. Ini adalah kemampuan yang paling berharga dan merupakan sesuatu yang sangat dihargai dan ingin ditemukan oleh keluarga kerajaan sekarang. Sekarang, Yang Chen telah melakukannya. Dia orang pertama yang mengalahkan iblis tingkat Daozun, kan? Dia tidak hanya mengalahkannya, tapi dia juga satu-satunya yang menekannya. Ini, Raja Ye Feng yang tadinya sangat bangga dan percaya diri, menyimpulkan bahwa Yang Chen tidak mungkin menang dan juga telah menetapkan bahwa Raja Hando seperti badut kecil. Namun, hasil saat ini bagaikan tamparan di wajah bagi mereka semua. Yang Chen telah menang. Dia menang mutlak tanpa perlu menggerakkan satu otot pun. Melihat Raja Hando dan Chi Hong di sisi lain, mereka tanpa sadar telah menelan air liur mereka, bahkan mencubit diri mereka sendiri untuk melihat apakah mereka salah lihat. Mereka sangat gembira, ternyata mereka tidak salah, Yang Chen memang menang melawan iblis yang terkuat. Para tetua bintang kembar, pada saat ini, merasa sangat canggung. Pasti ada masalah di suatu tempat. Para tetua bintang kembar menggertakkan gigi dan berkata, Raja Ye Feng juga berpikiran sama. Ia sudah bersiap untuk menekan Raja Hando, tetapi kini, ia tak kuasa menahan diri untuk berdiri dan berteriak, ada masalah, Tuan Bintang Api Agung, kurasa ada yang salah dengan manusia ini. Sungguh tidak masuk akal Raja Hando mengundang manusia ke urusan klan iblis bumi kita. Dan aku curiga manusia ini mungkin telah menggunakan beberapa cara licik. Raja Ye Feng tidak percaya bahwa seseorang dapat dengan mudah menekan iblis tingkat Daozun. Great Flame Star merasa bingung, dan sekarang, setelah mendengar kata-kata Raja Ye Feng, dia ingin mengeluarkan keputusan yang terperinci. Namun, tepat pada saat ini, Lunan tiba-tiba bergerak. Saat Lunan berdiri, banyak orang mengira dia akan menghakimi Yang Chen. Pasti ada yang salah dengan manusia ini. Lihat, bahkan Pangeran Lunan telah berdiri. Jelas ada sesuatu yang salah dengan manusia ini. Banyak orang berpikir begitu dan tertawa, melihat Raja Hando secara mengejutkan membalikkan keadaan, siapa yang tidak senang. Mereka baru saja mengejek pihak lain. Namun, seperti yang dipikirkan semua orang, Lunan datang ke sisi Yang Chen. Lalu, mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Yang Chen juga tertawa keras, memperlihatkan persahabatan antara dia dan Lunan melalui tawanya. Saudara Yang Chen, kamu benar-benar datang ke klan iblis bumi kami, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku bisa saja menyambutmu dengan istimewa. Sungguh kejutan besar bagimu untuk muncul seperti ini. Lunan tertawa terbahak-bahak. Saya melihat saudara Lunan sedang sibuk dengan urusannya sendiri, jadi saya tidak ingin mengganggu Anda, kata Yang Chen sambil tersenyum tipis. Mendengar kata-kata ini, mereka yang mengira Lunan akan mengutuk Yang Chen semuanya sangat terkejut. Lunan, pangeran mereka yang agung dan berkuasa, benar-benar memanggil Yang Chen sebagai saudaranya. Apakah ini nyata atau tidak? Kerumunan menjadi heboh, benar-benar kehilangan arah. Apa sebenarnya yang terjadi? Lunan rupanya menyadari kebingungan semua orang, menyilangkan tangan di belakang punggungnya, dan berkata dengan lantang, semuanya, teman manusia ini adalah saudaraku Yang Chen dari alam manusia. Ya, seharusnya aku memberitahu kalian semua sebelumnya, metode kultivasi kunci yang membantu klan iblis bumi kita menyingkirkan gejala iblis-iblis berasal dari saudara Yang Chen. Saudara Yang Chen lah yang menyelamatkan klan iblis bumi kita.
Meskipun patung saudara Yang Chen belum dibuat, aku harap kalian semua dapat menghormati saudara Yang Chen sebagaimana kalian menghormatiku. Jika aku mendengar seseorang menjelek-jelekkan saudara Yang Chen, aku akan menganggapnya seolah-olah kalian menjelek-jelekkanku. Saat pembicaraan berakhir, Qi Lunan tiba-tiba terpancar keluar. Tingkat kultivasi Nirvana stage-nya berputar bagai angin dingin, membuat bulu kuduk merinding. Tidak seorang pun berani menentang atau mengabaikan kata-kata Lunan. Namun, persahabatan Yang Chen dengan Lunan adalah sesuatu yang sulit diterima banyak orang. Apakah salah satu bawahan Raja Hando benar-benar berteman dengan Lunan? Apakah manusia ini adalah Yang Chen dari alam manusia? Dia Yang Chen, orang ini. Raja Ye Feng menelan ludahnya, tahu bahwa ia harus segera meminta maaf. Ejekannya yang terang-terangan terhadap Yang Chen barusan telah menjadi kenyataan, dan jika ia tidak bertindak cepat, ia bahkan tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya sendiri. Lagi pula, Lunan baru saja mengatakan bahwa menjelek-jelekkan Yang Chen sama saja dengan menjelek-jelekkan dirinya. Jika Raja Ye Feng tidak mengambil keputusan bijak dalam masalah ini, nasibnya hanyalah kematian. Melihat ke arah tetua bintang kembar, mata mereka kini dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian terhadap situasi tersebut. Tak satu pun dari mereka bodoh. Mengingat penghinaan dan kesulitan awal yang mereka timbulkan untuk Yang Chen, mereka tahu mereka sudah tamat, benar-benar tamat. Di klan iblis bumi, meskipun keluarga kerajaan berkuasa, keluarga kekaisaran memegang otoritas absolut. Menantang keluarga kekaisaran sama saja dengan kematian. Yang Chen dan Lunan berteman. Apa bedanya dengan berteman dengan seseorang dari keluarga kekaisaran? Mereka berdua begitu panik hingga mereka langsung menjatuhkan diri di kaki Raja Hando dan Qi Hong. Melihat Raja Hando dan Qi Hong mampu mengundang Yang Chen, tetua bintang kembar berpikir mereka pasti sangat mampu. Mereka berdua pasti memiliki hubungan yang mendalam dengan Yang Chen, dan memohon belas kasihan mereka sepertinya merupakan rencana yang layak. Raja Hando, keponakan Qi Hong, kalian harus menyelamatkan kami. Tadi, kami buta karena tidak melihat Gunung Tai dan menyinggung Tuan Yang Chen. Kalian berdua memiliki hubungan baik dengan Yang Chen, jadi tolong sampaikan kata-kata baik untuk kami, dan selamatkan kami. Raja Hando, leluhur kami memang memiliki hubungan yang mendalam dengan Anda. Anda harus membantu kami dalam hal ini, Anda harus membantu kami. Para tetua bintang kembar menangis dengan ingus dan air mata, membuat Raja Hando tampak jijik, dan dia tidak berniat membantu mereka. Sekalipun ia bisa membantu, ia tak akan membantu mereka berdua. Wajah-wajah menjijikkan mereka berdua kini terlihat jelas di matanya. Yang lebih penting lagi, mereka bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Melihat Yang Chen dan Lunan, mereka sudah duduk bersama di kursi tertinggi. Ini bukan perawatan yang dapat dilakukan orang awam. Dapat dikatakan bahwa bahkan 9 bintang api yang paling dipercayai Lunan pun tidak dapat duduk berdampingan dengannya dan mengobrol dengan gembira. Hanya Mingling Venerable yang memenuhi syarat untuk duduk bersama Lunan, tetapi jabatannya harus sedikit lebih rendah. Dan sikapnya harus benar-benar penuh hormat. Tapi bagaimana dengan Yang Chen? Dia duduk berdampingan dengan Lunan, mengobrol dengan gembira dan dengan ketulusan yang tulus mengenai sikap Lunan terhadapnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hubungan keduanya lebih dari sekadar persahabatan biasa. Lunan menyetujui Yang Chen. Saudara Yang Chen, silakan duduk. Haha, mari kita saksikan konferensi pembasmian iblis bersama-sama. Ngomong-ngomong, masalah iblis ini juga cukup memalukan bagimu, kata Lunan. Bukan masalah besar. Setiap klan punya masalahnya sendiri, dan kita manusia pun tak terkecuali, kata Yang Chen lembut. Lunan mengangguk, haha, ngomong-ngomong, saudara Yang Chen, Paman Mingling sudah memberitahuku tentang pembantaianmu di berbagai arah di dalam simpul spasial. Aku tak pernah menyangka kau akan sekuat ini. Aku sudah cukup bangga mencapai tahap nirvana, tapi jarakku denganmu malah melebar. Ngomong-ngomong, apa ada undangan untuk saudara Yang Chen? Yang Chen menjawab dengan rendah hati, undangan. Undangan apa? Alam Selatan. Kata Lunan, semua klan di sekitar telah menerima undangan ke Alam Selatan, dan saudara Yang Chen, kau juga tahu itu. Sebagai pangeran klan iblis bumi, aku tentu punya kuota untuk pergi ke Alam Selatan. Saudara Yang Chen, seharusnya juga pergi ke Alam Selatan, kan? Haha, tentu saja. Yang Chen adalah jenius elit umat manusia. Bagaimana mungkin dia tidak pergi ke Alam Selatan? Mingling Venerable tertawa. Persis seperti yang dikatakan saudara Mingling, saya cukup beruntung mendapatkan kuota untuk pergi ke Alam Selatan, dan ketika saatnya tiba, kita bisa bertemu di Laut Ming Utara, kata Yang Chen. Lunan tertawa, hahaha, hebat sekali. Aku juga sempat khawatir, tapi sekarang sepertinya saudara Yang Chen, bakatmu tidak kalah denganku. Kalau aku bisa pergi ke Alam Selatan, kenapa kau tidak? Keduanya duduk bersama dan berbincang dengan gembira. Dan percakapan ini berlangsung hingga akhir konferensi pemusnahan iblis. Konferensi pemusnahan iblis sangat penting bagi anggota keluarga kerajaan lainnya, tetapi bagi Yang Chen, itu lebih seperti lelucon. Lagi pula, dengan kekuatan nirvananya, dia tidak akan terlalu peduli dengan urusan pencerahan di konferensi itu.
Namun, bagi yang lain, pasang surut Yang Chen selama kunjungan ini terlalu sulit untuk diterima. Setelah konferensi pemusnahan iblis, Yang Chen pergi bersama Lunan. Justru karena itulah perlakuan Raja Hando dan Chi Hong di tengah orang banyak menjadi sangat berbeda. Semua orang mengira bahwa Raja Hando dan Chi Hong telah berhasil berpegang teguh pada tokoh-tokoh yang kuat. Hanya mereka berdua yang tahu bahwa mereka kini sangat menyesal. Chi Hong baik-baik saja, tetapi Raja Hando sekarang berharap bisa menemukan tembok dan menghancurkannya sampai mati. Bagaimana mungkin dia berpihak pada tetua bintang kembar saat itu? Jika saja dia sedikit bersikap lebih baik kepada Yang Chen saat itu, mungkin dia dan putranya benar-benar akan pergi sekarang. Dan sekarang, mereka hanya bisa mendapat imbalan karena Yang Chen telah memecahkan masalah Daozun di Mendeville, tetapi kehilangan kesempatan untuk perubahan haluan yang nyata. Adapun Yang Chen, dia dan Lunan pergi ke keluarga kerajaan bersama. Keluarga kerajaan dijaga ketat, dan Lunan memiliki status bangsawan. Sepanjang jalan, semua orang sangat menghormati Lunan. Saudara Yang Chen, tolong, Lunan tersenyum, berencana untuk memperlakukan Yang Chen dengan baik. Yang Chen menggelengkan kepalanya, Saudara Lunan, saya di sini hanya untuk kunjungan singkat selama 2 hari, tidak perlu terlalu ramah. Setelah 2 hari, saya harus pergi. Oh, terburu-buru. Kalau begitu, ada sesuatu yang perlu kuminta dari Saudara Yang Chen untuk segera kubantu, kata Lunan. Yang Chen mengangkat alisnya, cukup terkejut, oh, Saudara Lunan, apakah ada masalah? Lunan menghela napas, masalah ini menyangkut pamanku. Apa maksudmu? Tanya Yang Chen bingung. Kalau ada yang minta bantuan, dia pasti akan mempertimbangkannya dulu. Tapi Lunan adalah salah satu dari sedikit temannya. Nggak ada alasan dia nggak mau bantu kalau diminta. Lunan berkata, paman saya dulunya adalah seorang puncak nirvana yang sangat kuat, yang kekuatannya tidak jauh lebih rendah daripada ayah saya di keluarga kerajaan. Masalah yang dihadapinya saat ini adalah ia telah menjadi iblis. Mingling Venerable berkata dengan getir, lagi pula, Bei Hewan adalah salah satu kekuatan teratas keluarga kerajaan. Sekarang dia telah menjadi iblis, kita tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Jadi, cara terbaik adalah mengendalikannya. Tapi jika itu orang lain, keluarga kerajaan kita pasti punya cara untuk mengendalikannya. Sayangnya, Bei Hewan begitu kuat sebelumnya sehingga bahkan 3 kekuatan batas tahap nirvana yang bekerja sama mungkin tidak akan mampu menaklukkannya, lebih dari itu, bahkan keluarga kerajaan kita tidak bisa mengumpulkan cukup banyak orang. Bagaimana dengan pembangkit tenaga listrik tahap Great Ascension? Tanya Yang Chen. Jika yang benar-benar kuat bertindak, itu mungkin saja. Tapi para ahli klan iblis bumi kita sangat dekat dengan Saki, dan begitu mereka bertindak, pilihannya hanya kematian atau cedera. Sangat sulit dikendalikan, jika para ahli itu benar-benar bertindak, aku khawatir mereka akan secara tidak sengaja melukai pamanku, kata Lunan. Yang Mulia Mingling melanjutkan, cara terbaik adalah bertanya kepada pembangkit tenaga listrik tingkat nirvana, yang dapat menekan Bei Hewan. Sebenarnya, untuk waktu yang lama, saya belum menemukan kandidat yang bagus. Saya dan Saudara Lunan hanya menyarankan Anda, Yang Chen, teman saya. Sedangkan untuk Anda, berdasarkan kinerja Anda di simpul spasial, saya pikir Anda mungkin memiliki peluang. Hanya saja Anda berada jauh di wilayah manusia, dan sangat sulit untuk membawa Anda ke sini. Saya hanya tidak menyangka Anda akan datang. Hahaha, kalau Saudara Yang Chen setuju untuk membantu, kami akan sangat senang. Lunan menatap Yang Chen dengan penuh harap, berharap dia bisa membantu mereka. Yang Chen tahu bahwa Mingling Venerable mungkin telah memberitahu Lunan tentang perselingkuhannya. Jelaslah bahwa Lunan sangat mengkhawatirkan pamannya. Dia berkata, Saudara Lunan, kau terlalu sopan. Karena ini permintaanmu, aku tidak punya alasan untuk tidak membantu. Ayo pergi, tidak ada waktu untuk disia-siakan, ajak aku menemui Bei Hewan. Saudara Yang Chen bersedia membantu. Hebat sekali. Lunan tertawa gembira, langsung berdiri, dan berkata, Saudara Yang Chen, aku sangat berterima kasih atas bantuanmu yang sebesar ini. Karena kita bersaudara, aku tidak akan bersikap sopan. Kau telah membantuku, dan apapun yang kumiliki, akan kuberikan padamu. Haha, Lunan, karena kita bersaudara, aku tidak akan menolak untuk membantu tugas sederhana ini. Lagi pula, Bei Hewan sekarang telah menjadi iblis, apakah aku bisa menekannya atau tidak masih belum diketahui. Saudara Lunan, jangan terlalu berharap padaku, kata Yang Chen. Jika lawannya adalah yang lain, Lunan pasti akan merasa cukup tenang dengan Yang Chen. Namun, ketika menyangkut pamannya sendiri, ia tak bisa begitu yakin. Bahkan Yang Chen pun merasa sangat tidak pasti. Perlu diketahui bahwa banyak anggota klan iblis bumi tidak memiliki solusi untuk masalah ini, bahkan para petinggi Mahayana menggelengkan kepala dan mendesah, menunjukkan betapa sulitnya masalah ini. Mungkinkah Yang Chen benar-benar mampu melakukannya? Lunan hanya berpikir untuk mengambil risiko sekarang, dan dia berkata, sudahlah, Saudara Yang Chen, kau harus fokus pada keselamatanmu sendiri dulu. Berhasil atau tidak, kau sudah berusaha sebaik mungkin, dan aku melihatnya di mataku.
Kalau begitu, aku akan memberikan segalanya, kata Yang Chen. Saat mereka berbicara, mereka tiba di sebuah lembah yang menyerupai taman belakang di dalam istana keluarga kerajaan. Pemandangan lembah ini terbentuk secara alami. Ketika mereka tiba, Lunan menunjuk ke depan dan berkata, "Saudara Yang Chen, lihat." Yang Chen melirik ke bawah dan melihat iblis mengamuk di dalam lembah. Pertama, ada Saki yang membumbung tinggi, lalu sosok iblis dapat terlihat melaluinya. Iblis itu berlari liar dan merajalela, melintasi lembah. Yang Chen melihat ke sekelilingnya dan mendapati ada formasi dan larangan yang sangat ketat menjaga area tersebut, termasuk beberapa susunan labirin, yang menjebak iblis di sini. Saudara Yang Chen, seperti yang Anda lihat, formasi ini berlapis-lapis, dan perlu diperkuat sesekali. Meski begitu, kita hampir tidak bisa menjebak paman saya di sini, Lunan mendesah dan menggelengkan kepalanya. Ketika Yang Chen melihat ini dan mengangguk, dia mengamati paman Lunan, Bei Hewan. Setelah mengamati, ia sampai pada beberapa kesimpulan. Kekuatan Bei Hewan memang luar biasa, terutama Saki, yang bahkan lebih mengerikan daripada yang dimainkan oleh Yang Mulia Mingling. Tidak mudah bagi orang biasa di tahap nirvana untuk menghadapi kondisi iblis saat ini. Serahkan saja padaku, kata Yang Chen. Saudara Yang Chen, hati-hati. Aku akan membuka jalur sementara di formasi untukmu. Jika kau tidak cocok, segera keluar. Pamanku tidak akan tahu di mana jalan keluarnya sebelum kau tahu, jadi kau akan melarikan diri lebih awal darinya, kata Lunan. Saya mengerti, kata Yang Chen. Mingling Venerable juga menasihati Yang Chen untuk berhati-hati. Yang Chen masuk sendirian. Saat itulah Yang Mulia Mingling berpikir, Tuan Muda, jika saya tahu lebih awal, bukankah lebih baik bagi saya dan saudara Yang Chen untuk pergi bersama? Itu benar, tapi saudara Yang Chen tidak membuat permintaan seperti itu. Lunan baru menyadarinya sekarang. Bukankah lebih baik bagi Mingling Venerable untuk pergi bersama Yang Chen? Mingling Venerable berkata tanpa daya, mungkin para jenius cenderung agak sombong. Paman Mingling, kau harus mengawasiku dengan saksama. Saudara Yang Chen sedang membantu kita, dan kita tidak boleh membiarkannya mengalami kecelakaan, kata Lunan. Tentu saja, Mingling Venerable setuju. Keduanya tidak yakin dalam hati mereka. Lagi pula, situasi Bei Hewan sudah terlalu berliku-liku. Saat mereka sedang berpikir, Yang Chen telah melewati lapisan Saki dan sepenuhnya memasuki lembah. Bei Hewan melolong dan berputar-putar dengan liar, diselimuti Saki, sementara sekelilingnya tampak menakutkan. Yang Chen segera tenang. Pada saat ini, Bei Hewan akhirnya melihat Yang Chen. Ketika melihat Yang Chen, Bei Hewan, yang dikendalikan oleh Saki, dengan sigap menyerang tanpa berpikir atau ragu. Ia melesat lurus ke arah Yang Chen. Ganas dan kuat, itulah ciri-ciri setan iblis. Sekarang setelah dia menyerbu, lapisan demi lapisan Saki itu sungguh tak tertahankan bagi anggota klan iblis bumi biasa. Saki itu jelas bukan level yang sama. Namun, Yang Chen telah mengetahui rincian Bei Hewan. Dia mengangkat tangannya perlahan dan menekannya. Seketika tubuh Bei Hewan membeku di tempatnya. Bahkan dalam wujud iblis, Bei Hewan masih seperti anak kecil di hadapan Yang Chen. Dalam sekejap, seluruh lembah menjadi sunyi sehingga orang dapat mendengar dengan jelas suara jarum jatuh. Hal ini membuat Lunan dan Mingling Venerable yang berada di atas, benar-benar tercengang. Benarkah, saudara Yang Chen, ada apa? Tidak ada gerakan, tanya Lunan bingung. Karena Saki, jiwanya tidak bisa langsung mendeteksi apapun. Sudah terselesaikan, kata Yang Chen dengan heran. Lunan dan Mingling Venerable tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah, tidak berani mempercayai pendengarannya sendiri. Apa yang terjadi sehingga masalah tersebut sudah terselesaikan? Mereka dengan cepat turun dan mendarat di dalam lembah, datang ke sisi Yang Chen. Ketika mereka tiba, mereka melihat pemandangan di depan mereka dan tercengang, hampir tidak berani mempercayainya. Karena Bei Hewan memang telah ditundukkan oleh Yang Chen, dengan begitu mudahnya. Ini, keduanya saling berpandangan, keterkejutan di mata mereka hampir terlihat jelas. Mungkinkah ini sebenarnya adalah niat daur ruang waktu saudara Yang Chen? Mingling Venerable, yang telah lama berhubungan dengan Yang Chen, memiliki sedikit pemahaman tentang niat daur ruang waktu. Kini Bei Hewan sudah tidak bisa bergerak sama sekali, dalam sekejap dan dalam satu ruang, waktunya telah berhenti total. Yang Chen terkekeh, kalian berdua seharusnya tidak hanya berdiri di sana menonton, sementara aku mencoba menekan Bei Hewan. Kuharap kalian bisa memikirkan cara untuk mengendalikannya. Niat daur ruang waktuku tidak akan mampu menahan iblis ini lama-lama. Kami mengerti, kata Lunan dan Mingling Venerable, tidak berani bersikap samar. Biar aku saja. Pada saat ini, beberapa tetua tiba-tiba muncul bersama sekelompok orang di tempat ini. Yang Mulia Surgawi Yunming. Yang Mulia Surgawi Hao Tu. Kenapa kalian berdua ada di sini? Tanya Lunan bingung. Kami kebetulan lewat dan tak menyangka akan menemukan drama sehebat ini. Jadi, ini saudara Yang Chen yang kau bicarakan, sungguh luar biasa. Dia berhasil menekan Bei Hewan, yang bahkan kami sendiri tak tahu bagaimana menghadapinya. Untunglah dia belum sepenuhnya terjerumus ke dalam jalan iblis, sungguh disayangkan. Aku akan menggunakan cincin roda emas ini untuk mengendalikannya.
Saat dia tidak ditekan oleh niat dao ruang waktu, aku tak punya cara untuk menghadapinya, tapi dalam kondisi ini, cincin roda emasku yang berisi 6.000 prasasti niat dao akan mudah menekannya, ujar Yunming Celestial Venerable dengan santai, sambil melemparkan sebuah cincin kecil yang mendarat di kepala Bei Hewan. Kemudian, seluruh tubuh Bei Hewan diikat oleh banyak prasasti niat dao. Baru pada saat itulah Yang Chen menarik niat dao ruang waktunya, namun meski begitu, Bei Hewan tetap tidak bergerak, sepenuhnya terikat. Melihat pemandangan ini, Lunan dan Mingling Venerable sangat gembira. Saudara Yang Chen, kami sungguh tak bisa berhenti berterima kasih. Anda benar-benar telah banyak membantu kami, kata Lunan, hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya sendiri. Penampilan Yang Chen barusan sungguh luar biasa. Para penguasa di tingkat Mahayana dan Nirvana pun tercengang. Mungkinkah benar-benar ada seseorang yang dapat menaklukkan Bei Hewan? Dua pakar zaman kenaikan agung juga terkesan, Yang Chen, teman mudaku, sungguh sesuai dengan reputasinya. Awalnya, kupikir itu hanya Yang Mulia Mingling yang melebih-lebihkan, tapi aku tak menyangka itu benar. Lagi pula, kita harus berterima kasih kepada teman muda Yang Chen karena telah membantu klan iblis bumi kita menekan Kaisar Beihan. Baik secara emosional maupun rasional, klan iblis bumi kita harus membalas budi Anda dengan pantas. Kalian berdua senior terlalu sopan. Manusia dan klan iblis bumi selalu rukun, dan ini hanya masalah saling membantu. Lagi pula, aku berteman dengan saudara Lunan, jadi kalau kalian sesopan ini, aku akan merasa seperti orang luar, kata Yang Chen. Tidak sama, teman muda Yang Chen adalah tamu terhormat. Jika kita tidak menunjukkan keramahan, bukankah klan iblis bumi kita akan menjadi bahan tertawaan orang lain? Kedua ahli periode kenaikan agung itu tertawa terbahak-bahak, bersikeras mentraktir Yang Chen. Mereka bisa melihat bahwa bakat Yang Chen luar biasa. Jika dia sudah sekuat itu di tahap nirvana, seberapa hebatkah dia saat mencapai tahap kenaikan agung? Lagi pula, klan iblis bumi dan manusia memang berhubungan baik, jadi menjalin hubungan baik dengan Yang Chen sekarang hanya akan membawa manfaat dan tidak ada kerugian. Yang Chen juga bisa merasakan antusiasme klan iblis bumi dan akhirnya tidak menolak. Selama acara ramah tamah, para ahli zaman kenaikan besar ini mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Yang Chen dengan secara terbuka membagikan teknik Ki Iblis klan mereka sebagai balasan atas teknik transformasi ilahi 10 revolusi yang diberikan Yang Chen kepada mereka. Dengan tawaran yang begitu bagus, Yang Chen hanya menolak dengan sopan sekali sebelum menerimanya. Lagi pula, ia sangat bersemangat untuk teknik Ki Iblis ini. Teknik transformasi ilahi 10 revolusi miliknya sekarang berada pada titik terhambat dalam kultivasinya, dan akan masuk akal untuk mengambil manfaat dari teknik lain guna memperoleh pengalaman. Dan begitulah, waktu berlalu hari demi hari. 10 hari kemudian, Yang Chen meninggalkan klan Iblis Bumi. Setelah meninggalkan klan Iblis Bumi, Yang Chen bergegas kembali ke wilayah manusia. Dalam sekejap mata, periode 5 tahun yang disepakati. Banyak individu kuat dari Sekte Taiyi berkumpul. 20 kuota kini hampir terisi penuh, dan kalaupun tidak, mereka yang tertinggal akan segera tiba di tujuan. Orang yang bertanggung jawab atas alam selatan adalah seorang pria tua dengan kekuatan periode kenaikan besar, berdiri di depan kerumunan, sungguh menakjubkan. Meskipun ada pakar tahap tak terbatas dari Sekte Taiyi yang hadir, mereka tetap memperlakukan pria ini dengan penuh hormat. Saudara Beihan, semua orang dari Sekte Taiyi kita telah tiba, dan hampir semua pasukan lainnya juga sudah ada di sini. Saat ini, sepertinya hanya Yang Chen yang hilang, kata Situ Zenan dari Sekte Taiyi. Saat ini, Sun Zhu juga ada di sini bersama Zhang Suelian, wajahnya dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran. Mengapa Yang Chen belum datang? Dia seharusnya sudah kembali dari perjalanannya selama 5 tahun ke Dragon Valley sekarang jika semuanya berjalan lancar. Namun, semua orang kecewa karena tidak ada jejak Yang Chen dimanapun. Mungkinkah Yang Chen telah mengalami malapetaka? Ini bukan skenario yang mustahil. Saat itu, Yang Chen bersikeras pergi ke Lembah Naga, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Meskipun ia telah mencapai beberapa prestasi dalam hal kekuatan, tempat seperti apa Lembah Naga itu? Bahkan para ahli periode kenaikan besar pun tidak dapat menjamin mereka akan kembali tanpa cedera. Siapa Yang Chen ini? Beraninya memprovokasi surga. Apa dia tidak tahu hari apa ini, sampai-sampai dia belum datang? Beihan Tianzun dari alam selatan marah. Beberapa orang dari pasukan lain langsung menyanjung, Yang Mulia Beihan, mengapa tidak mengeluarkan Yang Chen saja dari kuota? Bukankah sudah jelas sekarang bahwa dia tidak menaruh perhatian pada perjalanan ke alam selatan? Memang, banyak orang telah berjuang mati-matian untuk mendapatkan kuota ini dan masih belum mendapatkannya. Namun, Yang Chen ini berani bertindak seolah-olah kuota itu sudah miliknya. Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Yang lain menimpali. Tentu saja, mereka tidak keberatan campur tangan sekarang, karena jika kuota dicabut, mereka akan mempunyai kesempatan untuk menggantikan tempat mereka. Anda harus tahu bahwa bahkan para ahli surgawi sangat tertarik dengan kuota ini. Alam selatan hanyalah daerah pedesaan jika dibandingkan dengan alam roh.
Beihan Tianzun, yang terpengaruh oleh sanjungan itu, memang merasa sedikit tidak puas. Seiring orang-orang terus membicarakannya, rasa superioritasnya pun tumbuh. Yang Chen ini memang bermasalah, kata Beihan Tianzun dingin. Dia tidak tahu orang macam apa Yang Chen itu, di matanya, sekuat apapun Yang Chen, dia tetap kalah dibanding orang-orang di wilayah selatan. Melihat banyak orang yang membuat keributan, Sun Tzu mengerutkan kening dan tak kuasa menahan diri untuk berkata, Yang Mulia Beihan, jangan dengarkan omong kosong orang-orang ini. Masih ada 2 hari lagi sebelum waktu keberangkatan yang disepakati. Saya yakin Yang Chen akan kembali dalam 2 hari ini. Saudara Sun, kami tahu Anda ingin memberikan kuota ini kepada Yang Chen, tetapi Anda harus tahu bahwa Yang Chen pergi ke tempat berbahaya seperti Lembah Naga kali ini. Apakah Anda benar-benar berpikir dia masih bisa kembali hidup-hidup? Kami tidak mengutuk Yang Chen untuk mati, tapi lihatlah, jika ada yang salah dengan Yang Chen. Kelancangan. Aura Sun Tzu menyebar. Orang-orang dari berbagai kekuatan ini merasakan kekuatan Sun Tzu yang tak terbatas dan tidak dapat menahan diri untuk mundur karena takut. Sementara itu, tatapan Li Chongqiao beralih, Yang Mulia Beihan, kita bisa menunggu sedikit lebih lama karena memang masih ada 2 hari lagi sebelum waktu yang disepakati. Beihan Tianzun kini menjadi tidak sabar karena perkataan orang-orang, aku tidak punya perasaan baik pada Yang Chen ini, yang terus berlarut-larut. Tapi memang benar masih ada 2 hari lagi sebelum batas waktu. Aku akan menunggunya di sini selama 2 hari lagi. Jika dia masih belum datang sampai saat itu, jangan salahkan aku karena kejam, dan aku akan menggantikannya dengan orang lain, Sun Tzu. Mendengar ini, wajah Sun Tzu sedikit menggelap, tetapi dia juga tahu aturannya dan hanya bisa setuju, baiklah. Zhang Xuelian dan Sun Tzu berdiri bersama, ekspresi mereka penuh kekhawatiran. Dia menghitung sedikit dengan cemas, dan ekspresinya sedikit mereda. 2 hari memang tidak lama, tetapi bagi banyak orang, itu sudah cukup untuk menyimpan niat jahat. Mereka semua berharap Yang Chen mati. Sementara itu, Sun Tzu merasa khawatir, berharap tidak ada hal buruk yang akan terjadi pada Yang Chen. Demikianlah, 2 hari berlalu secara bertahap. Sun Tzu, 2 hari ini hampir berakhir, dan waktu yang disepakati telah tiba. Yang Chen dari keluargamu masih belum muncul, bukankah seharusnya kita bicarakan siapa yang akan menggantikannya sekarang? Beberapa individu berpengaruh dari berbagai kekuatan sudah terlalu tidak sabar untuk menunggu. Apa terburu-buru? Sun Tzu menggertakkan giginya. Orang yang berbicara adalah Taibai Tianzun dari Sekte Lingkaran Besar, yang sekarang sangat ingin mendapatkan kuota. Sekte Lingkaran Besar juga merupakan salah satu dari 12 kekuatan besar, dan di dalamnya terdapat 2 makhluk surgawi. Akan tetapi, kedua Maha Mulia Surgawi itu telah memutuskan suatu kuota, yang bukan merupakan kuota Taibai Tianzun, jadi ia selalu ingin memperoleh tempat lain. Sun Tzu ingin menekannya, tetapi meskipun dia bisa menekan pria itu, dia tidak bisa menekan Beihan Tianzun. Beihan Tianzun berkata dengan sungguh-sungguh, waktunya memang hampir habis, dan Yang Chen masih belum tiba. Aku hanya bisa mengubah orangnya. Tunggu, dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.